tujuannya apa gitu. Kalau hanya sekedar kita ngumpulin gelar, tetapi tidak tergali potensi kemanusiaan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah ini kan tujuannya kan seharusnya pendidikan itu bukan mencari gelar gitu. Ya, dari awal tujuannya juga udah salah ya. Benar. Nah di sini makanya saya bukan menyalahkan orang-orang yang mereka menimba ilmu sampai jenjang pendidikan yang tertinggi gitu. Tetapi kita harus tahu tujuan kita apa. Apakah hanya sekedar mengumpulkan gelar atau kita ingin menggali lebih dalam potensi kemanusiaan yang kita miliki. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah, itu ya kan tujuannya itu. Tujuannya kan harus ke sana gitu. Bermanfaat bagi sesama. Dengan apa? Dengan karya kita. Iya, dengan ilmu kita. Karena apa? Karena kita di masyarakat itu dikenal karya kita. Karya kita yang akan lebih nyaring bunyinya gitu. Mungkin dibandingkan nama kita sendiri. Tetapi kalau kita nggak punya karya bagaimana? Kan jadi masalah gitu. Kita bertahun-tahun namanya mengenyam pendidikan di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi satupun karya kita tidak pernah hasilkan. Nah, kalau kita merasa nih jenjang pendidikan yang dilalui oleh anak-anak kita ini salah pada saat ini, sepertinya tidak bisa membangkitkan potensi anak-anak kita. Ini sudah terlanjur masuk. Sudah terlanjur. Tidak ada kata terlambat untuk segera putar haluan. Nah, kita lihat nih sekolah apa yang bisa membangkitkan potensi anak-anak kita. Jangan sampai telat. Kadang kan kita merasa anak saya kan masih usianya anak-anak, masih kecil, jadi ya masih jauh lah untuk mikirin hal-hal yang seperti jauh di masa depan gitu. Jangan seperti itu, karena waktu itu tidak terasa berjalan dengan cepat gitu. Dan masa-masa kecil itu padahal yang ini ya, yang kadang kita anggap sepele gitu. Baru gede aja, baru udah kayak hasilnya sudah besar. Tiba-tiba itu yang kita salahkan gitu. Benar. Kita tunda terus. Proses pendidikan yang harus dilalui oleh anak-anak kita yang memang jenis pendidikan itu yang bisa membangkitkan potensi anak-anak kita. Jangan sampai kita merasa waktu itu bisa kita tunggu gitu. Nah, di sinilah kita sebagai orang tua harus cerdas gitu. Bahwa kalau kita tidak dari sekarang memikirkan pendidikan apa yang harus diterima oleh anak-anak kita yang bisa membangkitkan potensi kemanusiaannya, maka akan sulit gitu. Di kemudian hari baru kita pikirkan. Jangan menunggu waktu ya. Benar. Biasanya kan orang-orang begini Pak. Nanti juga kalau udah gede mah. Kalau udah gede mah dia bisa inilah gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi menunggu waktu aja gitu. Menunggu dia besar, ya berharap dia jadi sesuatu. Gitu. Benar. Kan banyak ya sekarang ya di antara anak-anak kita kalau ditanya cita-citanya mereka bingung. Mereka mau apa? Meskipun mereka sudah di tingkat SMA ya, ditanya mereka mau kuliah apa aja, mereka tuh bingung gitu. Mereka malahan masih belum tahu gitu, mau melangkah kemana. Nah disinilah akhirnya saya melihat kalau tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka ya keadaan seperti ini akan terus terulang gitu. Generasi akan terulang terus ya. Benar. Masa sih di tingkat SMA gitu ya, mereka masih kebingungan untuk mencari tahu cita-citanya apa. Akhirnya kan seperti hidup yang mengalir saja gitu. Iya nggak tahu tujuan. Iya nggak tahu tujuannya. Ya penting sekolah pendidikan ya. Benar. Padahal waktu hidup manusia di muka bumi ini kan terbatas gitu. Kalau kita tidak mau memikirkannya, akhirnya sudah tidak ada yang mau memikirkan masa depan kita. Nah di sini Bung, makanya para orang tua itu harus mencari alternatif pendidikan apa nih yang bisa membangkitkan potensi anak-anak kita. Jangan kita melihat misalnya sebuah institusi pendidikan itu hanya dari tampilan luar saja gitu. Gedungnya
Dari gedungnya saja kita lihat misalnya fasilitasnya mewah. Betul. Terus di dalamnya ya segala hal itu terlengkapi dari fasilitas olahraganya atau fasilitas pendidikannya. Apapun yang ingin dicari dari dunia pendidikan itu bisa kita dapatkan di sana. Lengkap lah. Ya lengkap, kesannya lengkap. Gitu. Nah tetapi masalahnya kalau anak-anak kita di tempat-tempat seperti ini tidak bisa terbangkitkan juga potensinya, ini yang harus menjadi hal yang kita perlu pikirkan gitu. Jangan sampai kita menyekolahkan anak itu seperti kita menitipkan anak gitu. Kita tidak memikirkan apakah anak kita ini bisa berkembang di sekolah tersebut atau tidak. Nah, makanya kalau saran saya gitu Bung ya, kita sebagai orang tua, ayo kita cari gitu model sekolah yang bisa membangkitkan potensi anak-anak kita. Bagi masyarakat luas juga Pak. Karena apa? Karena masa-masa sekolah ini adalah masa-masa yang paling krusial gitu di dalam kehidupan anak-anak kita. Karena ini masalah potensi yang kalau tidak tersentuh, maka konsekuensinya adalah masa depan anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Dani atas sharing tentang dunia pendidikannya. Silakan mau bertanya kalau misalnya tentang dunia pendidikan langsung saja di share di bawah link deskripsinya di Gmail ya. Kalau mau bertanya itu lewat Gmail. Kalau misalnya mau menanyakan langsung di kolom komentar juga nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Dan sampai jumpa di Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.